warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, tentunya sehat semua ya anak-anak ibu pada pagi hari ini. Nah, ibu minta sebelum kita memulai pelajaran, tolong yang ada sampah di bawah meja itu diambil dulu ya, supaya belajar kita menjadi nyaman, tenang. Iya, diambil ya. Nah, setelah itu, Ibu mau mengabsen kehadiran siapa yang hadir dan yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Ibu mulai absen ya, dari yang pertama itu Jessica. Hadir ya Jessica. Yang kedua Nadine. Oh iya, hadir juga ya. Yang ketiga Fajar. Hadir. Yang keempat Nabila. Oh, Nabila tidak hadir ya pada pagi hari ini. Baiklah, yang hadir hari ini cuma 3 orang ya. Boleh dipimpin doa dulu sebelum kita memulai pelajaran yang dipimpin oleh Fajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Ibu sudah melakukan absen dan kita sudah mulai berdoa. Ibu akan membahas pelajaran. Hari ini pelajaran kita IPA. Pelajaran materinya itu tentang perubahan wujud benda dan sifat-sifat benda. Siapa yang sudah tahu apa itu sifat-sifat benda, apa itu perubahan wujud benda? Nah, nanti Ibu jelaskan lebih lanjut lah, Ibu akan melanjutkannya. Di sini siapa yang sudah tahu apa saja perubahan sifat-sifat benda? Ibu sedikit menjelaskan, benda-benda yang ada di sekeliling kita itu banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari manusia, dari makhluk hidup yang dibuat oleh manusia, dan berbagai macam fungsinya. Nah, berdasarkan bentuk, sifat, dan partikelnya. Seluruh benda yang ada di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang biasa kita dengar itu yang pertama, benda padat. Nah, contoh benda padat itu yang pertama apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh benda padat di kehidupan kita sehari-hari? Angkat tangannya. Ya, Fajar boleh. Apa saja yang sebagai contoh-contoh benda padat? Yang pertama itu coklat. Ya, bisa coklat. Contohnya seperti ini. Yang kedua, batu. Ya, batu contohnya seperti yang di atas ini. Nah, yang ketiga bisa jadi kursi. Ya, baiklah. Nah, contoh yang kedua itu benda cair. Benda cair ini siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh benda cair yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Angkat tangannya. Baiklah, Jessica, boleh menyebutkan contoh-contoh benda cair yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama, air. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, susu. Ya, baiklah, itu contoh dari benda cair. Nah, yang ketiga ini contoh dari benda gas. Benda gas itu contohnya seperti apa? Benda gas biasanya contohnya itu dari uapan air panas. Iya, contoh dari benda gas itu adalah uap air panas yang akan menjadi air lagi. Nah, itu sebagian contoh dari bentuk gas. Di sini apakah sudah paham? Nanti Ibu berikan contoh gambar yang ada di atas ini. Nah, untuk yang materi keduanya itu jenis perubahan wujud benda. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang contoh dari yang pertama itu membeku. Membeku. Contohnya seperti air. Air jika kita masukkan ke dalam freezer akan mengalami pembekuan yang akan berubah menjadi batu es. Nah, itu contoh air yang akan membeku bila kita masukkan freezer yang akan berubah menjadi sebuah es batu. Untuk contoh yang kedua itu seperti lilin. Lilin yang mencair, yang dipanaskan, maka akan kita diamkan selama beberapa lama, dia akan membeku dan akan menjadi lilin lagi. Nah, untuk yang kedua itu mencair. Perubahan wujud benda mencair. Nah, contohnya misalkan
ketika batu es kita diamkan, maka dia akan berubah menjadi air lagi. Nah, seperti itu juga misalkan lilin yang keras, misal kita panaskan akan meleleh menjadi lilin yang cair. Nah, contoh yang ketiga perubahan wujud benda ialah menguap. Contohnya, misalkan kita merebus air, jika kita diamkan sedikit lama, maka dia akan habis. Nah, itu contoh dari perubahan wujud menguap. Nah, untuk contoh yang keempat itu perubahan wujud benda mengembun. Mengembun, misalkan kita menaruhkan sebuah batu es di dalam satu gelas, maka bagian luar gelas akan menimbulkan air. Itu bagian contoh mengembun. Nah, untuk yang kelima itu perubahan wujud benda menyublin. Contohnya itu seperti kapur barus yang kita masukkan di dalam lemari pakaian, maka dia akan lama-lama akan habis. Nah, untuk yang keenam itu perubahan wujud benda mengkristal, seperti contohnya uap yang akan berubah menjadi salju. Itu contoh perubahan wujud mengkristal. Baiklah, itulah contoh-contoh penjelasan dari perubahan wujud benda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang tentang sifat-sifat benda tadi, yang ada 3. Apa saja yang pertama? Fajar, apa saja yang pertama? Iya, bentuk benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan yang pertama itu bentuk benda padat. Yang contohnya yang sudah kita sebutkan tadi seperti coklat, batu, kursi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri dari benda padat. Ciri-ciri dari benda padat itu bentuk benda padat tidak berubah walaupun dipindahkan. Misalkan kita benda padat, misalkan batu. Batu tidak akan berubah, misalkan kita pindahkan, dia akan tetap menjadi batu. Nah, yang kedua itu ukuran benda, walaupun dia dipindah-pindahkan akan tetap sama, karena dia benda padat, tidak akan berubah bentuk. Untuk yang ketiga, volumenya tetap sama. Yang keempat, massa jenis dan kecepatan reaktif tinggi. Nah, itulah contoh dari ciri-ciri dari benda padat. Nah, untuk benda padat itu tuh memiliki sifat dan ukuran yang selalu tetap. Dan selain itu, daya tarik antar molekulnya sangat kuat sehingga benda padat memiliki volume yang tetap. Nah, itu dari penjelasan benda padat. Untuk penjelasan benda cair. Untuk penjelasan benda cair yaitu benda cair memiliki sifat yang molekulnya bergerak mengikuti tempat atau wadah. Contohnya yang tadi kita sebutkan itu seperti yang disebutkan oleh Jessica tadi, seperti air, minyak, dan air kelapa. Nah, itu walaupun kita pindah-pindahkan, dia akan tetap menjadi cair dan berubah-ubah bentuknya. Yang ketiga itu adalah bentuk gas. Bentuk gas tidak terlihat oleh mata dan tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita pegang. Nah, gas adalah suatu zat atau benda yang selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, contohnya tadi itu seperti uap air panas yang akan menjadi air lagi. Nah, itu seperti contoh dari benda gas. Baiklah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan kita tadi, yaitu perubahan sifat-sifat benda dan perubahan wujud benda. Yang pertama itu tadi, perubahan sifat-sifat benda itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bentuk benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, untuk perubahan wujud benda tadi, yang pertama itu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat menyublin, yang kelima mengkristal, dan yang keenam mengembun. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Baiklah, semoga dapat bisa kita mengerti dari pembahasan materi kita pada pagi hari ini.
Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa penutup yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.